Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita hingga sampai saat ini. Allah masih berkenan untuk memberikan waktu kepada kita untuk senantiasa bertaqarrub, berbekal, memperbanyak bekal kita untuk kehidupan berikutnya. Karena dikatakan dalam maqalahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kan nggak disebut nama bapaknya ya, satu-satunya sahabat yang nggak disebut nama bapaknya tuh, Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar bin Khattab disebut nama bapaknya, Umar bin Khattab, berarti Umar anak laki-lakinya Khattab. Utsman bin Affan berarti anak laki-lakinya Ki Affan. Affan itu nama orang berarti. Ali bin Abi Thalib berarti Ali putra laki-lakinya, ya anak laki-lakinya dari Abi Thalib, pamannya Nabi gitu. Sementara Abu Bakar wal khalifatul ula li sayyidina Abu Bakrun Siddiq, ya kan enggak disebut Abu Bakar bin, enggak ada binnya, tapi al khalifatul tsaniyatu li sayyidina Umar bin Khattab, al khalifatul tsalitsatu li sayyidina Utsman bin Affan, al khalifatul rabi'atu li sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi al-khalifatul ula li sayyidina Abu Bakrun Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq, enggak Abu Bakrun ibni Abi Kuhafah. Berarti Abu Bakar kan punya bapak namanya Abi Kuhafah, ya, enggak disebut Abu Bakar bin Abi Kuhafah, tapi Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Artinya Siddiq itu titel yang tertinggi yang diberikan Nabi kepada sahabat. Jadi nggak ada yang ngalahin yang lain titelnya kan banyak tuh, ya kan, ada yang Al-Faruq, Din Nuraini, ada yang Saifullah dan lain sebagainya. Tapi Abu Bakar titelnya As-Siddiq, ya titel yang tertinggi, udah nggak ada lagi tuh.
nggak ada yang lewatin gitu. Detail para sahabat terutama ya, detail para sahabat. Kenapa? Karena pemberian gelar itu langsung diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena As-Siddiq adalah titel yang ketika itu diberikan Abu Bakarlah orang yang pertama yang mengimani dan mempercayai kejadian Islamnya Mi'raj. Secara logika, orang yang kafir, yang beriman aja jadi kafir waktu itu, apalagi yang kafir nambah kafir kan gitu, apalagi yang ingkar nambah ingkar. Tapi saat itu Abu Bakar dengan keimanannya kepada Nabi, sehingga apa? Langsung mengimani dan mempercayai kalau kejadian Isra dan Mi'raj itu betul adanya. Sehingga Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar adalah orang yang pertama diberi gelar As-Siddiq. Karena apa? Karena orang yang membenarkan dan mempercayai serta mengimani ya berangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan berangkatnya Rasulullah, bukan, diberangkatkannya gitu. Jadi beda nanti kalimatnya, ada asro, ada saro, beda ya, beda. Makanya kita kalau ngaji Quran itu, kalau ngajinya enggak pakai alat, ngaco. Coba kalimatnya beda, asro dengan saro itu beda gitu. Artinya asro itu kalimatnya makanya didahului oleh kalimat tasbih kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah lagi muji dirinya tuh ya. Yang apa? Asra, yang memperjalankan. Jadi Nabi itu bukan jalan dewek gitu. Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang berbuat, ya kuasa kan gitu. Tongboro kita berangkat dari sini ke langit 1, langit 2 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, ke surga dan lain sebagainya juga Allah mampu dan Allah kuasa. Artinya bagaimana seorang yang tidak mempercayai peristiwa Islamnya, sementara apa? Nabi itu bukan jalan dewek gitu. Nabi itu diperjalankan oleh Allah gitu. Maka Abu Bakar ini pinter gitu. Kalimatnya asra bi 'abdihi lailan. Seketika waktu itu banyak orang yang konsepnya itu salah. Ketika itu nggak mengakui dan mengimani kalau Nabi Muhammad Isra, dan nggak mungkin, mustahil. Makanya kan ada juga tuh orang yang ngomong, kadang-kadang saya pernah dengar juga di salah satu redaksi ceramah di sini gitu ya, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan di luar adat gitu kan, di luar adat yang tidak terima oleh akal kan gitu, yang tidak diterima oleh akal tapi wajib diimani. Saya bilang kok nggak bisa diterima dengan akal? Seharusnya bisa diterima dong dengan akal. Kenapa? Karena Nabi diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang mau, apapun kuasa kan gitu, apapun bisa. Berarti keterima nggak akal? Keterima. Kenapa? Allah yang mau kan gitu, Allah yang memperjalankan. Nah itu. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar itu satu sahabat yang memang terdekat dengan Nabi, ya kan? Bahkan titelnya pun mengalahkan nama yang lainnya tuh, Abu Bakrun Siddiq. Dalam makolahnya mengatakan beliau bahwa man dakhalal qabra, siapa orang yang masuk ke dalam kuburan berarti mati dong. Orang yang masuk ke kuburan, digotong kita bareng-bareng, dimasukkan ke kuburan, dihadapkan ke kiblat, diazanin dan lain sebagainya. Tapi bila zadin, kata Abu Bakar, bila zadin, dengan tidak membawa bekal, nggak ada bekalnya. Faka'annama raqibal bahra bila sapinatin, maka seperti dia itu mengarungi sebuah lautan yang sangat dalam, lautan yang sangat luas, bila sapinatin, dengan tidak menggunakan perahu, dengan tidak menggunakan bahtera kapal. Ya kita di tengah-tengah laut coba berenang, walaupun ahli berenang ya tetap kelelep kita kan gitu. Nah itu gambaran orang yang meninggal dunia tapi tidak disertai dengan amal, gak ada bekal. Maka mudah-mudahan duduk kita di majelis ini bekal buat kita. Bekal buat kapan? Buat besok kita ketika meninggal dunia. Insyaallah hadir kita tidak akan pernah sia-sia. Sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
sebaik-baiknya. Oh, berarti kalimatnya juga sebaik-baiknya tuh. Sebaik-baiknya. Nah, kalau udah kalimatnya isim tabdil itu sebaik-baiknya kalian semua. Man, orang. Ta'allama, kalimatnya juga langsung dikuatkan. Ta'allama, kalimat fi'il madi. Ya, ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dan wa'allamahu, mengamalkannya. Nah, berarti saat ini duduk kita di haflah, di majlis yang mulia ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kajiannya Al-Quran, jelas ya, kajiannya Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jelas bahwa tahsin Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini adalah satu pembelajaran yang dimana ketika kita mempelajarinya, maka saat itu kita menjadi orang yang terbaik yang ada di alam jagat raya ini, gitu. Seperti kita berjuang fisabilillah. Ketika kita ada apa-apa, mumpung nggak ada umur, dengan posisi kita lagi ngaji begini, syahid, dijamin syahid itu. Nah, ini jadi jelas bahwa menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban. Mudah-mudahan duduk kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan dapat menggugurkan kewajiban kita tentunya sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, kita ulang ya syair kemarin, syair Abi Nawas ya. Makronya sudah tidak ada ya. Tapi masih hafal ya. Baik, kita ulang ya. Saya dulu, nanti kita baca bareng-bareng ya. Perhatikan. Ilahi ya ilahi ya ilahi. Santai bacanya ya. Ilahi taubatan qabla al-mamati. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nadil jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azimi. Dhunubi mithlu a'dadir rimali. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Yuk bareng, 1, 2, 3. Ilahi ya ilahi ya ilahi. Ilahi taubatan qabla al-mamati. Ilahi lastu lil firdausi ahna wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dhunubi mithlu a'dadir rimali.
ya dzal jalali. Jadi baca ujungnya tempo ya, ditempo ya. Fahabli taubatan ya. Diulang Wahab 1 2 3. Fahabli taubatan ya dzal jalali ilahi. Ada tausyakh ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa wala aqwa wala على النار الجحيم فهبني توبة واغفر فإنك غافر الذنب العظيم إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على فهبني توبة واغفر لي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjut ya materi kita tahsin Al-Quran. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 ya.
Ayat keberapa? Ke-6. Berarti khatamallah ya. Betul ya, khatamallahu ala qulubihim. Baik, kita ulang kembali ya, seperti biasa. Setiap kita mulai, kita membaca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ya, ra-nya biar tebal ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maknya kepanjangan. Ingat ya, dalam Al-Quran itu yang lebih ditekankan dalam tahsin itu satu makharijul huruf, yang kedua adalah mad, yang ketiga gunnah. 3 ya. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua mad. Nah, mad ini nanti diperhatikan panjang pendeknya ya, karena mad satu dengan mad yang lainnya ada yang sama, ada yang beda ya. Jangan juga nanti mad tobi'i tapi dibaca mad jaiz atau mad yang lainnya gitu ya. Yang ketiga gunnah. Berarti 2 yang harus betul-betul ditingkatkan gitu ya. Yang pertama adalah makharijul huruf, kemudian yang kedua mad, yang ketiga gunnah ya. Ar-Rahmanir Rahim dan Ar-Rahmanir Rahim. Kepanjangan tuh. Karena kita lagi baca mad tabi'i. Nah, dengan tartil ya, dengan tartil. Dengan membaca murattal gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Barang Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki, jangan maliki. Kepanjangan artinya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. Suratul Fatihah. Berapa ayat semuanya? 7. Nah, makanya disebut dengan Sab'ul Mathani. Ya, 7 ayat Al-Mathani. Mathani adalah kata masna, berarti Al-Mathani itu 7 ayat yang betul-betul nanti tertampung semuanya di situ. Dari 6.666 ayat, 114 surat ya, terus 30 juz ya, 554.000 semuanya tertampung di dalam suratul Fatihah. Makanya As-Sab'ul Masani disebutnya. Nah, kemudian dari 7 ini nanti ditampung lagi. Ya, kemudian dipilih lagi, disaring lagi menjadi kekuatannya ada di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Bismillahirrahmanirrahim juga sama. Nah, kekuatannya di mana? Nanti di ba-nya. Nah, di ba daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam satu keterangan Sayyidina Ali itu, Ali karramallahu wajhah, itu ngarang kitab dia. Dia ngarang kitab ngebahas baknya doang bismillah itu 40 gudang. Baknya doang itu, baknya basmalah itu. Baru bak, belum ismi, belum. Bak bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu ya, itu hampir padat ke 40 kontainer lah kalau kata kita begitu ya, 40 kontainer lah gitu. Nah, itu kitabnya isinya cuma ngebahas baknya daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Makanya pantas tapi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, sementara kuncinya ilmu, gemboknya ilmu itu ada di Ali gitu. Makanya Sayyidina Ali itu orang pintar, ahli di bidang-bidang apapun itu. Makanya cerdas. Setiap kali Rasulullah ada pertanyaan segala macam, minta pendapat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka titelnya beda, dia karramallahu wajhah, beda ya kan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau tadi kan Abu Bakar kan nggak disebutin bapaknya ya. Nah, sekarang pertanyaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kalau Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang sudah dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah satu-satunya orang yang tidak pernah melihat kemaluannya. Nah, itu. Jadi makanya karramallahu wajhah, pangkatnya itu luar biasa. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Itu saking mulianya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitu ya. Bismillah. Kalau kita kan kalau ngaji dipesankan baru bismillah juga langsung ke ismi aja. Gitu kan? Ba asluhu iya bi ismin fa khudhifatil hamzat bi kasratil isti'mali wa tuwilatil ba'u aywadan anha fasara bismin. Jadi kalimatnya itu aja yang kita haji. Banyakan kita lain sama juga, tapi Sayyidina Ali ngebahas baknya bismillah itu ya 40 gudang kitabnya itu luar biasa. Itu saking istimewanya membaca suratul
Fatihah, di antaranya basmalah. Jadi dari 6.666 ayat, dari 114 surat tertampung semuanya. Makanya As-Sabul Masani disebutnya. 7 ayat yang semuanya tertarik di situ. Dari semuanya kisah di Al-Quran kemudian dipilih menjadi satu, yaitu suratul Fatihah. Makanya disebutnya Ummul Quran. Tertuang di situ semua. Gitu ya. Kemudian dari 7 ayat ini tertuang lagi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Bismillahirrahmanirrahim tertuang lagi pada ba-nya. Ba Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi kajian tasawuf, kajian fikih, kajian tauhid ada semuanya di suratul Fatihah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu beda. Iyyaka na'budu berarti kita sedang tasawuf, wa iyyaka nasta'in berarti kita sedang meminta kepada Allah, berarti kita sedang bermuamalah, gitu ya. Jadi semuanya tertuang di dalam suratul Fatihah. Baik, kita mulai ya. Kita mulai lanjutkan ayat berikutnya. Makanya Al-Fatihah itu penting ya. Terus kita kaji, terus kita dalami supaya nanti, karena suratul Fatihah ada rukun min arkanis shalah. Ya, rukun daripada rukun salat. Bahaya kita nanti kalau Fatihahnya salah, gitu kan? Maka Fatihah terlebih dahulu yang harus terus kita baca, kita pelajari, kita benahi, kita benerin bacaannya. Baik, kita lanjut ke ayat ke-6, ke-7 ya. Khatamallahu ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Betul di situ? Betul sampai situ? Itu udah belum? Ini ya ayatnya ya. Ya, diulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Bersama? Pastikan mad tabi'inya panjangnya. Khotama ya, khotamallah, maullah, Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kalau azan berarti a bukan o, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, salah tuh. Allahu akbar. Nah, kalau mau diwasolkan ru berarti Allahu akbarullah. Asal katakan akbaru ya, itu Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau ada yang adzan Allahu akbar, Allahu akbar, salah tuh. Akbaru kalau mau disambungkan, kalau berhenti Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu. Kalau mau berhenti dulu tanafus. Allahu akbar, Allah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, salah tuh. Kalau mau wasolkan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, terus kalau baca ro salah lagi tuh. Allahu akbar salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini kebanyakan salah tuh pada adzan ya. Dalam materi adzan tuh akbaru. Asal katanya akbaru, bukan akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau Allahu akbar Allah salah tuh. Bukan baro tapi baru. Nah, ini kadang-kadang hal-hal sepele kadang-kadang ya, hal sepele kadang-kadang bocah tapinya ya. Kalau di sini mau enggak lah, sering saya dengar mestinya gitu. Kadang-kadang bocah, kadang-kadang baknya panjang lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bocah panjang banget. Kalau baknya panjang beda artinya ternyata. Allah bedug gede artinya. Kalau Allahu akbar biar pas ya Ustaz. Pakai hamas Allahu akbar, Allahu akbar, akbar ya pakai kho jadinya. Artinya apa? Allah tukang
cerita. Berarti Allah tukang cerita kalau begitu. Khobar itu kan cerita artinya. Nah ini ya, potensi salah nanti. Maka betulkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau diwakafkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, itu kalimat lafzul jalalah doang. Makanya khatamallah kalimatnya tafkhim ya, tafkhim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Bersama khatamallahu khatamallah, la lu la sama semua tuh ya. Awas, tidak boleh panjangnya yang satu mah 2 meter, yang satu mah 2,5 meter kan begitu, nggak boleh, harus sama semua ya, ketukannya ya. Sudah benar. Wa ada absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Diulang. Ingat tadi makharijul huruf, terus mad, terus gunnah. Ya, gisyawatu gunanya itu tanwin menghadapi waw ya. Nah, kelewat tadi kan. Ingat 3 itu ya, ingat 3 aja dulu. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Diulang. Wa ala absarihim ghishawatun ya, ghishawatun wala watu. Nah, gunakan. Ingat, saya ulang lagi, makharijul huruf, mad dan gunnah. Ditulis dah biar ingat dulu ya. Nanti takutnya waduh lupa nih. Berarti yang harus diingat yang pertama adalah makharijul huruf. Yang kedua adalah mad. Yang ketiga adalah gunnah. Ini penting ya. Itu baik. Diulang. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Diulang. Wa ala khatamallahu tafkhim ala qulubihim berarti masih mad tabi'i, wa ala juga sama, wa ala absar mad jaiz munfasil karena hamzah bertemu dengan mad tabi'i di dalam dua kalimat. Ghisha rihim ghi berarti izhar syafawi, gisyawatu berarti tanwin menghadapi waw hukumnya idgham bi gunnah berarti wajib gunnah. Walahum a mim mati menghadapi ain izhar
syafawi. Azabun azim, azabun berarti izhar. Ya, azim mad arid lis sukun. Boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Panjangnya silakan dipilih. Kalau dua, dua semua. Kalau tiga, tiga semua. Kalau satu, satu semua. Jangan yang satu mah dua, yang satu mah tiga, kan begitu. Nah, itu nggak sama namanya. Baik ya, diulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Satu, dua, tiga. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Diulang. Kita lanjut ya, ayat berikutnya, ayat ke-8. Kita kan materinya tahsin ya. Kalau kita mau baca bahas tafsir kan, tapi ngaji tafsir dong, bukan ngaji tahsin kan gitu. Ya, kita konsen di makhraj saja, di tahsinnya saja. Ya. Nanti kalau untuk tafsir nanti ada pembahasan lainnya, karena panjang nanti kalau bahas tafsir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Panjangan Ustaz napasnya ini. Ya, kita kan kalau kepanjangan napasnya ngap-ngap berarti potong aja tengah-tengah. Kita mau berhenti di mana? Boleh. Yang di amanna boleh. Di billah boleh. Di yaumil akhir boleh. Tergantung kita maunya di mana. Nanti ibtida'nya harus benar. Gitu ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sampai situ ya. 1, 2, 3 bersama. Saya mau lebih ke nomor 3, ke gunnah ya, ke gunnah. Gunnahnya harus kena nan mai man. Nah, itu gunnah semua tuh. Dan pertasdid wajib gunnah, may yaqulu dan mati menghadapi wa iya idgham bi gunnah, aman dan bertasdid wajib gunnah. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida. Mim dan nun sepakat ulama tajwid, ulama qurra mengatakan bahwa wajib gunnah apabila bertasdid. Nun sama mim ya, man nan, sama gitu wajib gunnah. Diulang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil
akhir. Ulang 1 2 3. Wa minan wabil yaw, bukan wabil yaw. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Yaw bacanya. Yaw, wabil yaumil akhir. Ra-nya karena berharokat kasroh dan dia diberhentikan sebelumnya harokatnya kasroh juga kho-nya, maka harus dibaca tarqiq. Nah, tipis. Akhir nggak boleh akhir, nggak boleh akhir. Nah, tipis ya, takrir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yaumil akhir. Ulang 1 2 3. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, kita ulangi dari mana? Wabil boleh, dari wabil boleh. Nah, dari amanah boleh? Boleh, cuman kepanjangan Ustaz kalau dari amanah. Udah beda dari belakang masih boleh. Yang nggak boleh akhiri, nggak boleh. Ulangnya akhiri wa mahum. Nah, salah tuh. Jadi wabil ya. Nah, ingat huruf atop kalau mau ngulang tuh huruf waw, ingat huruf waw aja. Kebanyakan di waw berarti boleh. Mengulangnya dari situ. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Barang. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Akhiri wa ma hum bi. Nah, mimati menghadapi ba. Mimati berarti gunnah kan? Idgham. Apa hukumnya mimati menghadapi ba? Ya. Kirain idgham. Idgham udah diem ba-nya dia. Berarti ikhfa syafawi. Menghadapi ba. Cuma satu doang hurufnya. Mim ketemu mim berarti idgham mutama silain. Baik. Kita ulang ya dari pertama ya. Dari khatamullah sampai akhir, coba yuk. Ya, sesuai dengan tadi yang dibaca. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, bersama dari khatamullah. 1 2 3. Khatamullah
watunya agak digunakan. Ghishawatu walahum. Diulang dari kalimat yang tadi, wa ala absarihim. Bersama. Lanjut ayat berikutnya. Diulang, gunnahnya kurang kena. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Diulang, 1, 2, 3. Wa minan wabil 1, 2, 3. wa ma hum bimu. Diulang, wabil yaumil. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.